Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pasar uang dan pasar valuta asing. Saya Oktaviana Diana Nurdian sebagai pemateri pertama. Pada materi kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian dan tujuan pasar uang, yang kedua instrumen pasar uang, yang ketiga pengertian, fungsi dan tujuan pasar valuta asing, yang keempat jenis-jenis transaksi, dan yang kelima Euro Current Asian Currency Unit. Pokok bahasan yang pertama, pengertian dan tujuan pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Tujuan dari pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang dimaksudkan secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pokok bahasan yang kedua yaitu instrumen pasar uang. Jenis instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang, jenisnya cukup bervariasi, termasuk di dalamnya surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara, serta lembaga-lembaga pemerintah. Namun, waktu jatuh tempo instrumen tersebut umumnya jangka pendek. Instrumen-instrumen pasar uang yang banyak ditransaksikan di berbagai negara dan diperdagangkan secara internasional antara lain meliputi yang pertama treasury bill, yang kedua commercial paper, yang ketiga negotiable certificate of deposit, yang keempat banker acceptance, yang kelima bill of exchange, yang keenam paper case agreement, dan yang ketujuh Fed funds. Instrumen yang diperdagangkan di dalam pasar uang di Indonesia saat ini adalah yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, yang kedua, surat berharga pasar uang, yang ketiga, sertifikat deposito, yang keempat, commercial paper, yang kelima, call money, yang keenam, repurchase agreement, yang ketujuh, bankers acceptance, dan yang kedelapan, promissory notes. Yang pertama itu treasury bills. Treasury bills atau biasanya disingkat T-bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini umumnya berjangka waktu tempo 1 tahun atau kurang. T-bills dianggap sebagai instrumen yang sangat aman karena diterbitkan oleh pemerintah atau biasanya bank sentral. Oleh karena itu, T-bills sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan-perusahaan, terutama lembaga-lembaga keuangan, untuk dijadikan sebagai cadangan likuiditas sekunder yang memberikan hasil. T-bills tidak memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. Oleh karena itu, tingkat bunga yang sesungguhnya diperoleh tergantung pada jumlah diskonto. Yang kedua, commercial paper. Commercial paper atau CP pada dasarnya merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian, CP merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat jatuh tempo. Jangka waktu tempo CP ini berkisar
mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan CP dilakukan umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga sebagaimana halnya dengan kredit. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito atau Negotiable Certificate of Deposit, sering disingkat CD. Pada prinsipnya adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam satu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan di Indonesia. CD diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto. Perhitungan diskonto CD oleh bank-bank di Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia menggunakan rumus true discount. Di Inggris, CD diterbitkan tidak dengan atas dasar diskonto, tetapi tingkat bunganya dihitung sebagaimana halnya dengan deposito berjangka pada saat jatuh tempo seperti Sterling Certificate of Deposit atau London Dollar Negotiable Certificate of Deposit. Yang berikut Banker's Acceptance. Banker Acceptance adalah time draft atau wesel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir atau importer atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata accepted di atas wesel tersebut dan memprosesnya. Dengan demikian, bank yang menerima dan memproses tersebut memiliki suatu janji atau jaminan tak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal accept tersebut pada saat jatuh tempo. Yang berikut Bill of Exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order ataupun pembawa. Penarikan wesel ini biasanya selalu didahului dengan adanya transaksi jual beli barang, di mana penjual akan menjadi penarik wesel dan pembeli barang sebagai tertarik. Jangka waktu jatuh tempo atau tenor wesel ini umumnya berkisar 6 hari sampai 180 hari. Pada prinsipnya, Bill of Exchange ini akan berubah menjadi Banker Acceptance apabila telah diaksep oleh bank. Yang berikut Repurchase Agreement atau sering disingkat repo adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat-surat berharga yang biasanya dijadikan sebagai instrumen dalam transaksi repo. Yang berikut Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada prinsipnya adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan tentang berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. SBI pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 dengan sasaran utama untuk menciptakan suatu instrumen pasar uang yang hanya diperdagangkan antara bank-bank menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971 dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia, maka SBI tidak diterbitkan karena sertifikat deposito dianggap akan dapat menghasilkan SBI. Pokok bahasan yang berikut adalah surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjukkan oleh BI. Ditinjau dari jenis transaksi dan waktunya, SBPU dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, surat sanggup. Yang kedua, surat wesel. Yang berikut, call money. Pasar uang antar bank atau sering juga disebut interbank call money market merupakan salah satu saran penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antara bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara suatu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Pokok bahasan yang berikut adalah
Pengertian, fungsi, dan tujuan pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering pula disebut bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Yang pertama, transfer daya beli. Transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Dalam konteks tersebut, maka jika transaksinya dilakukan dalam yen, importir Australia harus lebih dahulu menukar dolar Australianya dengan yen untuk melakukan pembayaran. Jika dolar Australia yang digunakan eksportir Jepang harus menukar dolar Australia dengan yen. Begitu juga bila dolar Amerika Serikat yang digunakan, importir Australia harus lebih dahulu menukar dolar Australia dengan dolar Amerika Serikat. Kemudian, eksportir Jepang harus menukar dolar Amerika Serikat yang diterimanya dengan yen. Dengan demikian, bursa valuta asing ini menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli tersebut. Yang kedua, penyediaan kredit. Dalam hal transaksi, misalnya mobil Toyota Jepang mungkin menyetujui memberikan kredit kepada importir Australia dengan atau tanpa dikenakan bunga. Atau alternatif lainnya, importir Australia mungkin membayar uang tunai pengapalan dari Jepang dan membiayai mobil-mobil importir tersebut dengan perjanjian membayar yang normal. Pasar falas menyediakan sumber kredit 3 instrumen-instrumen khusus, seperti Banker Acceptance dan LC dapat digunakan untuk membiayai perdagangan. Yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing. Diilustrasikan misalnya, Australia maupun eksportir Jepang dalam transaksi tersebut tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Kedua-keduanya memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan mobil dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak dapat diperkirakan. Misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba, sehingga memperoleh besarnya keuntungan yang telah dipertimbangkan. Selanjutnya, tujuan valuta asing. Ada 6 tujuan dalam valuta asing, yaitu yang pertama, sebagai transaksi pembayaran. Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Ketiga, dapat mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk memperoleh keuntungan. Kelima, untuk pemagaran risiko atau hedging. Dan yang keenam, untuk mempermudah belanja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi dalam valuta asing. Ada 3 jenis transaksi dalam valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antara bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 17 November 1998. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada 9 November 1998. Apabila tanggal 9 November 1998 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut valuta value date. Yang kedua, transaksi forward atau transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi penyebaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Kurs forward biasanya di-quote untuk valuta pada bulan 1, 2, 3, 6, dan bulan 12.
Namun, jangka waktu kontrak dalam praktik sebenarnya dapat diatur melebihi bulan 12. Pembayaran biasanya dilakukan pada hari kerja kedua setelah tanggal kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging atau spekulasi. Hedging atau pengamaran risiko, yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umumnya adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli atau membeli dan menjual. Sementara pada waktu forward atau spot, transaksi terjadi hanya sekali, yaitu membeli atau menjual. Materi selanjutnya yaitu Euro Currency ASEAN Currency Unit. Euro Currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada sebuah bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki mata uang tersebut. Bertolak dari pengertian ini, maka setiap mata uang yang dapat ditukarkan bisa saja dalam euro sepanjang disimpan atau didepositokan pada sebuah bank di suatu negara, di mana mata uang tersebut bukan sebagai natif. Oleh karena itu, dapat disebut euro dolar bagi dolar Amerika yang disimpan pada bank-bank di luar Amerika Serikat, atau euro yen, Euromarks bagi yen, dan Dutch mark yang disimpan di luar Jepang dan Jerman. Penggunaan prefiks atau awalan euro hanya untuk menunjukkan letak geografis saja. Pemakaian kata euro sebenarnya untuk membedakan deposito suatu mata uang tertentu yang ditempatkan di luar negeri asalnya. Misalnya, seorang memiliki dolar dan mark, kemudian menyimpannya dalam bentuk giro di salah satu bank di Prancis, maka mata uang tersebut dikatakan euro dolar dan euro marks. Fungsi perantara keuangan eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan, khususnya dalam mekanisme Euro Currency, ini disebut Eurobank. Eurobank sendiri adalah suatu lembaga keuangan yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang, selain mata uang lokal di mana lembaga keuangan tersebut membuka kantornya. Kegiatan Eurobanking di beberapa negara tidak tunduk pada ketentuan perbankan setempat. Misalnya ketentuan likuiditas minimum, reserve requirement, dan pembatasan tingkat bunga. Karena mereka beranggapan bahwa kegiatan tersebut pada prinsipnya tidak langsung mempengaruhi kondisi moneter setempat. Tidak dikenakannya ketentuan reserve requirement dan ketentuan lain memungkinkan Eurobank menawarkan tingkat bunga dan persyaratan yang relatif lebih menguntungkan, baik bagi debitur maupun kreditur.